Dalam Tuhan, selamat sore. Supaya tidak dianggap sebagai pastor provokator, saya tidak akan mengajak Anda pada kesempatan ini untuk memasang bendera One Piece. Tapi saya akan bercerita tentang adegan yang terjadi dalam film One Piece tersebut. Dan kalau saya bercerita tentang One Piece, mungkin anak-anak muda akan berkata, "Waduh, Romonya wibu nih." Wibu itu adalah sebutan untuk para pencinta film kartun atau anime Jepang. Tapi tenang saja, saya bukan wibu karena saya laki-laki. Saya adalah bapak-bapak, bukan wibu-wibu ya. Bapak-bapak ya, bukan wibu-wibu. Saudara-saudari terkasih, dalam dunia One Piece ada sebuah desa bernama Kokoyashi. Juga ada suatu pulau bernama Fishman Island. Bukan fish cake ya, tapi Fishman Island. Pulau manusia ikan yang dikuasai oleh bajak laut. Penduduk warga ini bisa hidup aman, tentram, damai kalau mereka membayar kewajiban upeti. Supaya mereka tidak terusir, bahkan terbunuh, mereka harus secara rutin menyetorkan pajak atau membayar upeti kepada bajak laut yang menjajah tanah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira inilah konteks bangsa Yahudi di dalam kitab suci. Kalau kita bicara soal bangsa Yahudi, orang-orang Israel, mereka adalah bangsa yang terjajah. Di dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi terjajah oleh bangsa Mesir. Selama sekian ratus tahun lamanya, dibebaskan oleh Musa dan Harun. Kisahnya kita baca dengan sangat jelas dalam kitab Keluaran, Exodus. Dan di dalam konteks perjanjian baru, orang-orang Yahudi ini juga terjajah oleh bangsa Romawi. Karena mereka adalah bangsa yang terjajah, maka persoalan membayar pajak ini menjadi sesuatu yang dilematis. Dan inilah yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi di dalam Injil hari ini, Matius 22, kepada Yesus. Bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Pajak yang dimaksud di sini di dalam kitab suci menggunakan bahasa Yunani kensos, yang berarti pajak tanah, bukan pajak musik, ya, bukan royalti. Karena dulu di zaman Yesus belum ada kafe, yang ada adalah cave, gua-gua ya, tidak ada kafe. Maka bukan pajak musik, tetapi pajak tanah. Jawaban yang akan diberikan Yesus, apapun juga saudara-saudari, boleh atau tidak boleh, Yesus tahu persis akan membuat dirinya ini celaka, akan membuatnya serba salah. Kalau Yesus menjawab tidak usah membayar pajak kepada Kaisar, maka dia akan dianggap sebagai penentang Kaisar. Bagaimanapun juga Kaisar itu adalah pimpinan dari bangsa penjajah yang punya otoritas memegang kuasa pemerintahan pada saat itu. Kalau Yesus bilang jangan bayar atau tidak perlu bayar, maka dia akan dianggap sebagai pemimpin pemberontakan. Maka ini mau kudeta terhadap Kaisar, maka Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Tapi kalau Yesus bilang bayarlah pajak kepada Kaisar, ini juga serba salah. Karena Kaisar ini adalah pemimpin dari penjajah Romawi, saudara-saudari. Maka orang-orang Yahudi itu, terutama kaum tua-tua, selalu bertanya, mengapa kita harus membayar kepada pimpinannya penjajah? Membayar mereka supaya kita dapat izin tinggal di atas tanah kita sendiri. Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa tanah mereka yang mereka diami adalah anugerah, hadiah dari Allah Yahweh yang Maha Baik. Hadiah dari Allah diberikan kepada leluhur mereka. Kalau mereka dijajah pada saat ini, kenapa mereka harus membayar kepada penjajah? Bukankah tanah ini adalah milik Allah sendiri dan milik kita, sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Maka sekali lagi jawaban boleh atau tidak boleh membayar pajak kensos ini membuat Yesus serba salah. Bukan hanya dirinya akan ditangkap, tetapi juga dianiaya sampai mati. Maka Yesus memberikan suatu jawaban yang netral, suatu jawaban yang cerdas, yang objektif, yang membuatnya lepas dari tuduhan dan aniaya. Di dalam ayat 21 Matius 22 Yesus berkata, bayarkanlah apa yang wajib dibayar atau diberikan kepada Kaisar, apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah, apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudari, melalui jawaban seperti ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, menurut refleksi saya,
Setidaknya dua hal penting. Yang pertama, supaya kita menjadi orang-orang bijaksana. Bijaksana di dalam merespon, menjawab, atau menanggapi sesuatu. Yesus tahu persis, saudara-saudari, apa yang ditanyakan. Dan kebijaksanaan ini muncul karena adanya pengetahuan. Ada wawasan yang luas dalam pihak Yesus. Dari pihak Yesus ada pengetahuan yang mendalam tentang hukum perpajakan. Yesus juga tahu persis kepada siapa dia sedang berhadapan, kepada siapa dia sedang bicara. Dengan orang-orang jahat yang akan selalu memandang dia salah. Jawaban apapun salah. Yesus tahu kepada siapa dia bicara, Yesus tahu isi, konten atau materi dari apa yang sedang dibicarakan tentang pajak itu. Maka saudara-saudari, pesan pertama bagi kita adalah, mari kita belajar sebanyak-banyaknya, terutama anak-anak muda ya, jangan lelah untuk belajar. Di dalam konteks keberimanan kita, mari kita belajar berbagai macam buku tafsir kitab suci, katekismus gereja Katolik yang memuat tentang doktrin atau dogma iman kita, bahkan juga kitab hukum kanonik. Kita baca itu semua supaya kita dapat hidup dengan sesuai konteks, karena mengetahui konteks. Yesus sekali lagi dapat selamat dari penganiayaan, dari fitnahan, karena dia menjawab secara moderat. Dia tahu apa hukum perpajakan yang berlaku di zamannya saat itu dan kepada siapa dia berbicara. Jadi kita diajak untuk menjadi bijak, dan sekali lagi kebijaksanaan muncul karena ada basic pengetahuan atau wawasan yang memadai. Lalu saudara-saudari, pelajaran kedua adalah dalam kaitan dengan poin pertama ini, kebijaksanaan itu berbuah pada poin yang kedua. Yesus mengajak kita untuk hidup secara moderat, secara seimbang. Yesus tidak mengajarkan kita suatu ekstrim, entah kiri entah kanan. Bayarlah pajak kepada kaisar atau tidak membayar. Yesus memberikan jawaban yang imbang. Dia memberikan kepada kita suatu perintah atau amanat. Bayarlah pajak jika memang harus membayarnya sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab kita dalam membangun bangsa dan masyarakat kita. Tetapi juga Yesus tidak mengabaikan kewajiban kita terhadap Allah. Tetaplah sebagai orang Katolik memberikan persembahan di gereja. Jangan sampai karena kita sibuk untuk urusan-urusan birokratis, kita sibuk menyumbang untuk pemerintah, untuk membangun negeri, tapi tidak lagi menyumbang untuk gereja, untuk hal-hal keagamaan. Sebaliknya juga jangan sampai kita menghabiskan uang kita untuk memberikan derma atau persembahan di gereja, tetapi itu menjadi alasan untuk tidak membayar pajak. Dengan perintah Yesus yang Yesus berikan hari ini, sekali lagi Yesus mengajarkan kita untuk hidup seimbang. Membayar baik kepada Allah maupun kepada kaisar atau pemerintah. Dan hidup seimbang ini sangat penting, saudara-saudari. Di dalam dunia sirkus ada suatu pertunjukan di mana salah satu pemainnya ya, akrobat, itu meniti seutas tali. Kalau dia hidup tidak seimbang, kalau dia tidak bisa menjaga keseimbangannya, miring kiri atau kanan, maka dia akan jatuh dan mati. Kita diajak untuk hidup seimbang supaya tetap dapat berjalan stabil menuju kepada tujuan kita. Ini dua hal yang dapat kita pelajari dari apa yang Yesus ajarkan hari ini untuk hidup bijaksana dan hidup seimbang. Dan akhirnya saudara-saudari, saya hendak menawarkan refleksi atas 80 tahun kemerdekaan negeri kita. Saudara-saudari, usia 80 tahun tentunya adalah usia yang seharusnya sudah matang, sudah dewasa. Tapi usia ini juga mengandung dua makna. Yang pertama, mungkin kita sudah menjadi bangsa yang berdikari, bangsa yang mandiri, yang matang dan bijaksana. Tetapi di sisi lain usia 80 itu adalah masa di mana orang mulai tua dan sakit-sakitan. Semoga di usia 80 ini kita tidak sedang hidup di dalam negara Indonesia sakit, tetapi Indonesia sakti. Tapi kita boleh merenungkan, Yesus menyuruh kita untuk membayar pajak. Tapi walaupun kita diajak untuk menjadi warga negara yang taat, kita juga diajak untuk menjadi warga negara yang kritis. Kalau pajaknya naik 250%, maka kita bukannya boleh protes, tapi kita harus protes memang.
Tetapi dengan cara-cara yang konstitusional, dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kita diajak untuk mengisi kemerdekaan ini secara bertanggung jawab, berkontribusi dengan cara kita masing-masing, termasuk dengan menyuarakan berbagai macam ide kreatif. Saudara-saudari, seorang sastrawan senior dalam bukunya membandingkan apa yang terjadi di masa lalu dengan masa sekarang. Dia bercerita bahwa di masa lalu ketika Indonesia baru merdeka beberapa tahun, ketika ada orang yang kehilangan kendaraan atau sapinya, mereka melapor ke kantor polisi. Pada sore hari kendaraan atau sapi itu diantar pulang oleh petugas. Di zaman sekarang terjadi ironi di mana Indonesia telah merdeka sekian puluh tahun lamanya. Pada saat kita melaporkan kehilangan barang yang kita cari tidak kunjung ditemukan, sementara kita kehilangan banyak uang. Karena membuat laporan itu ternyata ada harganya. Semoga khotbah ini juga didengar oleh tetangga kita, supaya oknum-oknum yang bermain bisa bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, baru-baru ini juga viral di media sosial, suatu headline news, terusir dari gedung milik sendiri. Warga Gereja Santa Odilia beribadah di suatu gelanggang pencak silat. Inilah negeri kita yang katanya merdeka. Kita terjajah oleh katakanlah saudara-saudari sebangsa kita sendiri. Anda bisa bayangkan teman-teman kita, umat di stasi Arca Manik, ya, itu beribadah di dalam gedung pertandingan pencak silat. Posisinya tidak nyaman, yang di tribun itu menghadap umat yang menghadap ke depan. Umat yang duduk di tengah menghadap ke pastur, ke altar, yang di tribun menghadap ke umat yang di tengah. Kan kasihan umat yang di tengah, mereka tidak bisa tidur ketika khotbah. Karena kelihatan sama yang di samping kiri kanan. Jadi tidak nyaman, selama misa merasa terpantau oleh kiri kanannya. Dan itu juga katanya hanya bisa digunakan selama beberapa bulan, setelah itu saudara-saudari kita di sana harus segera mencari gedung baru untuk beribadah. Dan juga saudara-saudari di dunia bisnis, para investor takut menanamkan modalnya di negeri kita. Di luar negeri sana, kalau orang mau menanam saham, berbisnis, maka ada satu lembaga atau satu kantor di pemerintahan yang akan mengurus semuanya. Izin, perpajakan, keamanan, dan lain sebagainya. Investor tinggal membayar di sana, semua masalah beres. Di negeri kita yang katanya sudah merdeka 80 tahun ini, orang bingung mau menanam modal bayar ke siapa, karena semua pihak minta bayaran. Oleh karena itu saudara-saudari, benarlah apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato kebangsaannya tahun 1945. Saudara-saudari, perjuanganku lebih ringan, lebih mudah karena aku berjuang menghadapi para bangsa penjajah. Perjuangan kalian akan jauh lebih berat karena kalian akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Ini suara Insinyur Soekarno yang saya dengar di YouTube. Jadi walaupun cempreng tapi berwibawa, ya. Dia mengatakan kita ini akan lebih susah untuk bahagia, untuk mempertahankan kemerdekaan, karena yang kita hadapi adalah orang-orang sebangsa kita sendiri. Tapi kita, orang-orang Katolik, harus menjadi pembawa harapan. Jangan menjadi bagian dari perusak bangsa. Tapi mari kita berjuang menjadi orang-orang yang membawa harapan bagi bangsa ini. Orang bilang 2045 itu adalah Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Tapi banyak yang khawatir jadinya Indonesia cemas. Semoga kita menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Maka kita seharusnya orang-orang Katolik bukan menjadi bagian dari orang yang suka demo-demo saja, tetapi menjadi orang yang berkontribusi nyata membawa perubahan bagi bangsa ini. Bagaimana caranya? Presiden Jokowi selalu berkata, ya kalau mau Indonesia maju, caranya sederhana saja. Kerja. Saudara-saudari, mari kita berjuang mengisi kemerdekaan dengan sekali lagi melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan porsi, kapasitas kita masing-masing. Daripada terus mengkritik pemerintahan,
Daripada mengutuki kegelapan, mari kita menyalakan lilin-lilin kecil. Mari kita menjadi lilin-lilin yang menerangi kegelapan bangsa kita yang mungkin memang saat ini kondisinya masih belum baik-baik saja. Semoga orang Katolik menjadi garam dan terang dunia yang memberikan harapan kepada bangsa ini. Dirgahayu bangsa Indonesia, selamat hari kemerdekaan yang ke-80 tahun, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih,